Jadi harga properti yang sedang naik justru harga rumah yang di atas. Halo teman-teman properti, sahabat properti dan teman-teman Xavier Marks. Hari ini saya lagi main berkunjung ke markas besarnya rumah.com. Yang mereka adalah partner kita yang sudah sangat setia support dari awal sampai hari ini, yang bantu teman-teman semua jualan bisa closing besar ya. Dan saya ketemu dengan Ibu Marinovita, hai Bu, dan juga Pak Labib ya. Ini mereka berdua ini udah full force bantuin kita selama ini. Dan akhirnya saya bisa main ke rumah mereka. And I feel at home already, Bu. Terima kasih. Ya ini spotnya menarik sekali ya ini ya. Ini idenya dari mana nih Bu, kok tiba-tiba bisa bikin yang seperti ini ya? Ya, jadi kan memang kita banyakan juga yang teman-teman yang kerja di rumah.com memang masih muda ya Pak gitu. Jadi memang kita buat environment-nya lebih kayak di rumah gitu ya. Jadi ada tempat bekerja, tapi ada juga ini kita sebut dengan play area Pak. Jadi play area. Ya, jadi kalau mau town hall atau mau misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang fun, kita lakukan di spot di sini Pak gitu. Ini enak banget loh Bu ya. Dan ini suasananya udah nggak berasa seperti kantor lagi sebenarnya. Iya Pak, supaya betah Pak kerja di kantor. Supaya betah ya. Bu, thank you so much kan selama ini kan rumah.com udah sangat setia mensupport kita ya di Xavier Marks melalui data-data yang di-provide itu, thank you sekali. Membantu juga di kita business development kita dan juga melalui supportnya di every event. Nah, saya ingin ngobrol hari ini pas mampir ke rumah.com. Sebenarnya kalau kemarin pada saat situasi pandemi di 2020, Pak Labib atau Bu Marin ya, itu sebenarnya kira-kira apakah ada sebuah pergeseran tren yang cukup ekstrim nggak ya? Dari pencarian properti ataukah dari postingan? Bisa cerita nggak perkembangan mulai awal pandemi sampai hari ini? Iya. Mungkin saya dulu ya, habis nanti boleh tambahkan ya Pak Daniel. Jadi kalau kita lihat memang dengan adanya pandemi ini kan kita dituntut untuk tetap bisa survive ya Pak, gitu ya, dari sisi penjual maupun pembeli gitu. Betul. Ya. Tapi memang kita lihat kita ngobrol berdasarkan data ya Pak. Jadi dari trafficnya rumah.com sendiri selama setahun ke belakangnya during pandemi malah trafficnya itu 2 kali lipat Pak. Oh gitu. wow. Ya, yang datang ke rumah.com gitu ya sekarang. Justru lebih banyak visitor selama pandemi itu. Jauh lebih banyak visitornya Pak. Total terakhir kita sudah 4 juta lebih angkanya gitu. Jadi itu mengindikasikan ya memang behaviornya dari sisi konsumen atau pencari properti, mereka lebih prefer lebih nyaman online ya Pak gitu. Kenapa? Mungkin ya karena memang kita ada PSBB ya. Ada pembatasan ini ya, tidak boleh keluar gitu ya. Terus harus kerja dari rumah gitu. Tapi puji Tuhannya Pak, keinginan untuk membeli itu tidak turun kalau kami lihatnya ya. Kenapa? Karena ya tadi dari sisi property seeker-nya, dari sisi traffic-nya terus bertambah di tahun kemarin gitu. Sepanjang 1 tahun setelah pandemi ini lah Pak gitu, traffic dari rumah.com terus menaik gitu. Kalau kita ngomongin data lagi sebetulnya Pak, saya baru tarik juga dari We Are Social ya Pak gitu. Jadi sekarang ini malah memang dengan balik lagi dengan adanya pandemi, kita diharuskan kerja dari rumah, berkomunikasi dari rumah gitu ya. Itu total user internet di Indonesia itu sudah tinggi sekali pada angkanya. Kalau saya tarik itu angkanya 202 juta ya. Di 73% dari total populasi di Indonesia gitu. Jadi tentunya dari sisi pemasar ini sebuah kesempatan ya Pak Daniel ya, kita ngelihatnya ya. Kalau kita tidak memanfaatkan dunia online ya takutnya tergeser gitu. Takutnya gampangnya kita nggak bisa jualan. Karena semua orang justru ke online sekarang. Dan lebih lebih mantap lagi angkanya yang kita dapat dari We Are Social itu bisa diakses sama teman-teman agent Xavier Marks. We Are Social Ibu. Iya, We Are Social namanya Pak. Itu rata-rata pengguna internet di Indonesia average itu sehari Pak 8 sampai 9 jam sekarang. 8 sampai 9 jam orang akses per hari gitu. Jadi maksudnya itu bisa dilihat sebagai suatu kesempatan ya dari sisi pemasar, dalam hal ini teman-teman agent di Xavier Marks ya harus menggunakan online Pak untuk tetap bisa survive, untuk tetap bisa jualan di masa pandemi ini. Kira-kira gitu. Bu, ngomong-ngomong, ini kita semua pakai masker ya? Oh iya. Kita kan sudah sama-sama udah dites ya? Iya Pak, sudah dites. Boleh kita buka? Boleh. Sudah sama-sama negatif kan? Negatif semua. Sekarang pakai maskernya ada istilah baru, generasi masker jenik katanya. Kalau pakai masker lebih ganteng. Atau lebih cantik karena kelihatan atasnya. Tutup ya Pak. Nah, ini menarik sekali ya. Ternyata 8 jam per hari orang spend time online, berarti kehidupan akan semakin attached dengan digital. Nah, kalau menurut Bu Marin sendiri sebenarnya
Karena kan yang akses ke rumah.com berarti kan adalah orang-orang yang akan mencari rumah. Berarti kan tidak hanya karena perihal mereka harus stay at home, tapi mereka betul-betul berarti ada keinginan untuk mencari rumah. Betul sekali. Kenapa kok tiba-tiba pandemi membuat mereka berpikir untuk hunting ya? Jadi kalau dari kita lihatnya ya Pak, industri properti ini kebetulan kita juga baru survei Pak. Kita jadi ada beberapa data kita sebut dengan konsumen sentiment survei gitu. Nah itu kita survei ke 1.000 orang usernya rumah.com Pak gitu. Nah kita tanya ke mereka apakah sudah cukup puas dengan iklim properti di Indonesia saat ini. Dan puji Tuhannya angka yang kita tarik baru-baru ini mereka itu naik Pak, poinnya 3% ya, naik. Nah, jadi kepercayaan mereka itu terhadap iklim properti di Indonesia disebabkan ada beberapa hal sebetulnya Pak. Yang pertama adalah support dari pemerintah ya. Support dari pemerintah itu banyak ya Pak. Seperti baru-baru ini ya Pak, ada VAT 0% yang sudah stok gitu ya. PPN 10% jadi 0 gitu kan Pak. Terus ada juga beberapa developer yang menerapkan DP 0% gitu kan. Jadi dan dari beberapa bank sendiri bunganya untuk KPR menarik Pak. Ada yang kemarin malah suku bunga 3,75% kan per tahun November tahun lalu. Tapi untuk diterapkan di bank-bank banyak yang memberikan bunga yang sangat spesial, super spesial ya. 4,75, 4,74, 4% dan seterusnya gitu. Dan satu hal lagi dari sisi pemerintah juga terus membangun yang namanya infrastruktur Pak Daniel. Gitu. Jadi dilihat apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan oleh developer, apa yang dilakukan oleh bank, itu membuat confidence dari sisi property seeker itu naik gitu ya. Makanya juga impact ke dalam tadi ya pencarian properti di rumah.com naik setahun belakangan ini. Wah, naik 100% itu nggak main-main loh angkanya. Betul sekali. Within 1 year dan tiba-tiba sebuah perubahan pola perilaku mereka ini tiba-tiba transform ya. Mungkin lebih banyak waktu di rumah dan kemudian karena hidupnya jadi rumah, mereka berpikir harus upgrade ini kayaknya rumahnya ya supaya bisa lebih convenient, yang mereka bisa kerja, mereka bisa doing everything from home, kira-kira mungkin seperti itu ya. Kita ngomong berdasarkan data lagi ya Pak Daniel. Jadi kita survei ya, salah satu surveinya itu menceritakan, kita tanya gitu ya, apakah dengan adanya pandemi bagaimana dengan niat kamu untuk membeli rumah gitu ya. Hasilnya adalah selama kerja di rumah membuat mereka semakin memikirkan untuk betapa pentingnya punya rumah sendiri gitu Pak Daniel. Gitu. Jadi karena mungkin kerja di rumah ya. Jadi ternyata memang saya harus punya rumah gitu. Ternyata rumah saya harus nyaman untuk saya bekerja sekarang saat ini. Gitu. Jadi itu it's a good thing juga ya buat dari sisi pemasar untuk bisa ya memang sekarang ini kita sebetulnya sekarang sebutnya time buyer's market Pak. Buyer's market. Iya. Karena sekarang kalau hasil dari datanya rumah.com supply-nya lagi naik banget Pak. Dan indeks harganya lagi turun gitu. Jadi kita punya kesempatan banyak pilihan ini ya. Betul. Dengan harga yang kompetitif. Betul. Ini teman-teman properti, kalau Anda mau searching properti sebenarnya ini adalah waktunya ya, karena harga sedang terkoreksi. Dan mungkin juga teman-teman mulai mikir kalau dulu rumah hanya tempat tidur, ya kan? Di atas jam 9 malam sampai dengan jam 6 pagi, jam 5 pagi. Sisanya kan habisnya waktu di tempat kerja. Sekarang kebalik ya. Malah mereka harus melakukan semuanya dari rumah. Kalau menurut Pak Labib sendiri ya hari ini, karena memang kami disupport dengan data-data yang cukup lengkap dari rumah.com yang dibuat sepenuh hati dan jiwa Bapak ya. sangat ya Pak Labib, luar biasa sekali ya datanya ya. Nah, kira-kira apakah ada pergeseran selera pencarian nggak Pak untuk kawasan di Jabodetabek sendiri hari ini? Ya, yang menarik. During pandemi ya Pak ya? During pandemi. Yang menarik itu sebenarnya harga ya. Karena harga. Sebab kita tadinya pikir makin terjangkau pasti makin banyak gitu yang mencari rumah tersebut. Nah ternyata tuh mungkin nyambung kembali seperti apa yang tadi disebutin, kayak mungkin mereka kepengen ruang tambahan untuk kerja gitu ya, ruang tersendiri gitu misalnya untuk kerja. Jadi mereka mencari rumah yang lebih besar, yang lebih lengkap dengan fasilitas umum yang lebih lengkap juga gitu. Jadi harga properti yang sedang naik justru harga rumah yang di atas 1 miliar. Dan itu berarti ada pergeseran ya. Jadi karena kita juga melihat harga di bawah 1 miliar, harga di atas 3 miliar gitu. Yang menarik adalah banyak sekarang supply dan banyak pencarian untuk mencari harga yang di atas 1 miliar.
Biasanya dulu kalau misalnya di kita lihat dari Q1 2020 harga yang di antara 1 miliar sampai 3 miliar, di bawah 3 miliar itu sekitar 27%. Sekarang sudah mulai naik sampai di atas 30%. Jadi mulai banyak sekarang orang-orang yang mencari di kisaran harga tersebut, karena di rumah.com kan ada tuh pilihan filter mau cari rumah yang di paling murah range berapa gitu ya. Mungkin supaya mereka bisa lihat nggak cuma sekarang dari area, tapi dari harga rumah yang ketahuan ternyata di harga tersebut. Jadi dari 1 sampai 3 miliar tambah banyak, di atas 3 miliar juga tambah banyak, Pak. Jadi ternyata yang di bawah miliar sudah mulai ditinggalkan nih, karena mungkin supply-nya sudah bukan lagi gitu. cari rumah murah kalau begini ya. Betul. Isunya mereka mau cari higher quality, bigger space. Mungkin berarti kira-kira itu. Betul sekali, dan fasilitas umum yang tersedia di sekitar rumah tersebut. Karena pasti mereka ada concern apakah ada supermarket di situ misalnya, atau ada stasiun di situ yang dekat sama transportasi umum. Sekarang kan sudah mulai gencar ya, kayak LRT sebentar lagi selesai, kereta api cepat Bandung tahun depan selesai gitu. Nah itu seperti itu yang dicari sama pencari properti dari rumah.com. Wah, kelihatan banget berarti sekarang ini trennya adalah mengarahnya mereka mau remotely work from home. Sehingga bukan lagi soal cari rumah yang semurah mungkin, tetapi mereka mencari yang kalau bisa gua upgrade, dapat barang yang lebih higher class mungkin, higher atmosphere, lingkungan yang lebih upscale, dan space-nya lebih gede. Wah. Dan pencari rumah itu tidak berhenti ya Pak. Jadi artinya nggak cuma rumah dijual ya. Justru yang kita juga agak kaget, rumah disewakan itu naik juga ya? Lagi naik. Jadi fokusnya itu sekarang di rumah. Mungkin mereka yang masih ragu gitu, mungkin kita lihat yang sentimennya tadi yang disebutin sama Ibu Marin, yang sentimen pasarnya masih agak kurang di second half 2020 ya, di tahun lalu. Jadi malah memilih untuk sewa dulu. Karena mungkin mereka masih kurang mencoba dulu. Tapi tetap mereka nyari rumah. There's no stopping Indonesia Pak, kalau misalnya udah mau mencari sesuatu hal yang lebih baik gitu ya. Jadi mereka mencari rumah mungkin disewakan dulu, tapi sekarang di first half 2021 itu sudah mulai positif. Jadi rumah dijual naik melompat karena supply, karena PPN tadi yang kurang. Rumah sewa juga tetap ternyata lanjut. Jadi rumah itu dua-duanya, jadi jangan mungkin teman-teman nanti mungkin fokusnya dijual aja, ternyata nggak cuma di situ sekarang, disewakan juga ada. Jadi sudah mulai melebar pilihan yang dicari oleh si pencari properti dari rumah.com. Kalau mungkin supaya sahabat properti bisa mulai mendapatkan gambaran ya, karena mungkin audiens kita bisa orang-orang yang awalnya belum punya rumah, atau mungkin mereka yang hari ini sedang berpikir untuk upgrade ya, untuk dengan quality living yang lebih tinggi. Sebenarnya apakah ini trennya kepada jenis propertinya, apakah memang ini housing atau pengaruh di landed atau high rise? Menurut Pak Labi atau Bu Marin bagaimana? Untuk yang tadi sewa ataupun yang jual tadi. Yang menarik itu justru keseluruhan tipe properti. Jadi apartemen juga sama. Jadi apartemen itu begitu sudah mulai, jadi kita melihat sekali lagi dari tahun lalu ya, dari COVID itu, apartemen dijual dan disewakan juga mengalami kenaikan. Jadi begitu masuk periode COVID yaitu Q2 ya 2020, apartemen disewakan dan apartemen dijual itu hampir naik 2 kali lipat juga dari trafficnya. Jadi orang yang mencari mungkin mau upgrade, mereka sudah mulai melebar pilihannya, apakah itu rumah atau apartemen. Sekali lagi decisionnya itu berpengaruh dari si fasilitas yang ditawarkan. Oh, ini sangat menarik ya fenomena ini ya. Kita juga melihatnya juga sebenarnya kaget sendiri. Sebetulnya gini sih Pak Daniel, kalau pada saat kita interview ya si property seeker, memang mereka ya willing ya untuk misalnya tidak beli rumah di Jakarta gitu, misalnya lebih ke luar daerah Jakarta, kota-kota pendukung lah ya, di kota satelit ya kita bilangnya ya. Asal ada akses ke public transportation gitu, itu satu gitu. Terus yang kedua adalah tentu tadi yang Labib bilang ya, fasilitas gitu, sarana gitu ya, yang mendukung perumahan yang mereka mau beli gitu. Terus yang ketiga sekarang yang unik juga adalah jadi dari mereka ini willing untuk beli rumah di luar Jakarta asal ada
akses internet Pak gitu. Karena sekarang ini kan wifi itu menurut kita penting sekali ya Pak gitu. Karena banyak yang kerja dari rumah gitu. Dan banyak juga yang memang akhirnya memutuskan membeli rumah asal tadi ya Pak gitu ya. Maksudnya ada perumahannya itu memang ada wifi yang bagus gitu. Saya jadi penasaran. Ya, kita akan bahas mungkin satu persatu dulu. Untuk converting housing landed yang mereka ingin upgrade. Kalau menurut data dari Bumarin dan Pak Latif, sebenarnya pergeserannya kemana yang rankingnya pada saat pandemi kemarin selama setahun terakhir ini? Daerah mana yang sedang property seeker sedang hunting, ya kan, yang mungkin paling seru, ya kan, secara ranking menurut Bumarin atau Pak Latif yang mana? Bisa nggak dikasih gambaran ancar-ancar? Jadi teman-teman properti, baik mereka yang property seeker atau yang property agent, mereka juga bisa mereview nih yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini. Tapi mau jawab? Ya, kalau misalnya kita melihatnya ya, sebenarnya itu tiap daerah itu punya menariknya sendiri, trennya sendiri betul dari daerah-daerahnya. Yang kita perhatikan itu ada dua ya, Bandung sama Jawa Timur justru. Nomor satu ya, Pak? Bandung. Bandung itu memang lucu ya, pada saat ada satu brand besar IKEA Kota Baru Parahyangan itu udah mulai naik terus. Betul. Ya kita mungkin melihat karena orang-orang Bandung mungkin harus ke Alam Sutra untuk makan meatballnya gitu. Tapi sekarang udah ada di Bandung sendiri, malah menarik gitu. Dago itu dari bulan per bulan itu tidak pernah turun. Jadi top areanya Bandung itu Dago terus. Di Surabaya juga sama, didominasi sama Citraland sama beberapa daerah lain. Tapi mungkin karena listingnya juga sudah tambah banyak gitu ya, pilihannya tambah banyak di dua daerah tersebut, di Bandung sama Surabaya, makanya trafiknya mulai naik kita melihat. Dan itu mungkin nyambung sama seperti yang Bu Marin sebut. Jadi karena tidak perlu kerja jauh-jauh ke Jakarta, jadi kota Selit atau luar Jakarta sekarang malah menarik gitu. Malah menarik buat mereka. Karena mungkin keluarganya di situ, mereka tidak perlu bolak-balik ke Jakarta buat ke kantornya, udah bisa WFH, ya udah kenapa tidak cari rumahnya di situ aja. Apalagi mungkin Bandung dengan hawanya yang dingin gitu ya, Surabaya yang lebih dekat ke timur, mungkin bisa gampang ke Bali atau gimana. Jadi mereka mencarinya di luar Jabodetabek justru sekarang. Meskipun orang mulai berpikir untuk mulai settle down ya. Betul. Mereka yang dulu masih nomaden dan sewa, dengan kondisi ini mungkin mereka lagi mulai berpikir untuk settle down, membeli akhirnya mungkin begitu. Ya tadi Pak, surveinya kan gitu ya Pak. Semakin mereka kerja di rumah, mereka memikirkan semakin penting untuk punya rumah sendiri gitu Pak Daniel. Tadi menambahkan sedikit yang dari informasi dari Labib. Jadi kalau kita ditanya misalnya berdasarkan hasil analisanya rumah.com ya, kota-kota atau daerah-daerah yang memang menjadi incaran ya buat misalnya properti seeker yang baru pertama kali beli rumah atau misalnya upgrader atau investor, itu sebetulnya ya masih Jabodetabek Pak. Jabodetabek, baru Bandung, baru Surabaya gitu. Nah itu yang paling banyak dicari diminati. Tapi kita juga ada data namanya gini Pak. Tadi kan saya sempat sebut sebetulnya dari sisi supply itu herannya pada saat pandemi itu naik terus Pak gitu ya, dari Q1, Q2, Q3, Q4 itu naik terus gitu. Jumlah listingnya bertambah. Jumlah listing dan berarti kan jumlah listing itu dari dua ini ya pemasar ya Pak, dari agent sama dari developer gitu. Jadi dari developer juga tetap melakukan supply ya, pembangunan project-project, dan kalau kita tahu mungkin kayak developer besar di Indonesia tetap jualan ya Pak di masa pandemi ya. Mungkin Pak Daniel juga tahu gitu. Nah balik lagi tadi soal data Pak. Jadi kalau kita melihat tadi indeks supply naik terus, tapi indeks harga kan tadi saya sempat turun Pak. Tapi di dua daerah indeks harganya naik Pak. Yang naik itu di Jawa Barat sama di Banten. Jawa Barat ya berarti Bandung dan sekitarnya ya Pak. Nah kenapa gitu? Kita juga pengen tahu kenapa dua daerah ini sebegitu spesialnya di saat daerah-daerah lain turun ya Pak gitu ya, masa pandemi ya di Q3 dan Q4 kemarin. Nah jadi pada saat kita cek, ternyata ini banyak banget Pak pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Aksesnya gitu. ya berarti ya. Iya, gitu. Jadi kayak mungkin Bandung kan ada harapan yang tol gitu ya Pak, kereta ya. Ada tol, ada kereta cepat kan Pak gitu. Jadi yang tadi dengan pembangunan infrastruktur itu membuat dari sisi property seeker lebih confident ya Pak gitu. Oh ini
saya beli sekarang tapi nanti tahun depan atau 2 tahun lagi sudah terbangun areanya atau ada akses ke public transportation gitu. Itu yang membuat mereka confident Pak gitu untuk beli properti. Kalau Jabodetabek, kira-kira sebenarnya rankingnya mana aja sih yang lagi di hunting oleh para property seeker ini ya? Kalau secara ya kita nggak usah ngomong 1, 2, 3-nya ya, tapi secara mungkin top 10-nya lah, daerah mana aja sih kemarin Pak Labib yang sedang seru-serunya hari-hari selama setahun terakhir ini di top rank-nya? Tapi mau jawab. Susah nggak apa-apa sih Pak kan? Susah menggoyahkan Jakarta Selatan ya. Selatan tetap ya. Tapi selatannya di mana? Kita ada beberapa daerah ya, tapi kita ngelihatnya kayak Cilandak di daerah dekat kantor kita justru. Iya. Ya mungkin nggak tahu, mungkin karena mereka tahu rumah.com kantornya dekat sini. Oke. Tapi Jakarta itu tetap nomor 1. Tapi ini keseluruhan ya, maksudnya Jakarta Selatan itu tetap tinggi, Jakarta Barat, daerah Kelapa Gading itu sama. Jakarta Utara juga tetap bagus itu, karena daerah-daerah yang ditunjang kayak PIK gitu, itu tuh tetap ada trafficnya itu. Trafficnya itu tidak pernah berhenti gitu di daerah. Kalau PIK kayaknya marketnya nggak pernah sepi ya kalau PIK. Nah itu susah. Tadi balik lagi Pak. Jadi kalau kita ngomong Jakarta, kadang-kadang gini juga sih orang mikirnya kayak Cibubur masih dipikir Jakarta gitu Pak. Jadi Cibubur itu kan ada Jakarta, ada Bekasi, ada Bogor bahkan Pak. Terus kayak Bintaro itu kan ada Tangerang, ada Jakarta juga gitu. Jadi perception di masyarakat tuh masih Jakarta yang paling utama gitu. Karena sebetulnya daerah-daerah tersebut masih dianggapnya bagian dari Jakarta sebetulnya. Kayak Cibubur, saya pun di Cibubur, saya masuknya Bekasi sebetulnya Pak Daniel. Tapi kan mungkin dari sisi property seeker ya Cibubur masih bagian Jakarta. Jadi that's why makanya rankingnya Jakarta masih paling tinggi Pak gitu. Tapi itu udah ngomong Jakarta dan sekitarnya sebetulnya Pak. Kalau kota satelitnya yang hari ini menempati pencarian tertinggi? Bekasi sama Tangerang Pak. Bekasi sama Tangerang. Karena balik lagi memang ada tadi Pak pembangunan infrastruktur ya Pak di mana-mana gitu. Kalau Bekasi LRT ya. LRT kan sebentar lagi jadi itu. Kalau misalnya Tangerang itu pembangunan infrastrukturnya kayak dari sini nih, dari Cinere itu kan ada Lingkar Luar 2 tuh. Itu nanti kan sudah ada kunciran Soekarno-Hatta dan kunciran Serpong, itu tuh benar-benar begitu orang-orang melihat ada jalan akses tol yang dipermudah, ya di situlah tempat yang akan berkembang gitu. Bahkan sampai ke luar-luar ya, kayak misalnya Cikupa itu juga banyak di situ pembangunannya, trafficnya juga mulai banyak di daerah Tangerang tersebut. Selama ada pembangunan infrastruktur Pak Daniel kayak jalan tol ya, kereta cepat atau segala macam, itu pasti menyebabkan harga di daerah tersebut akan naik. Gitu. Iya. Tapi saya wondering ya, maksudnya apakah karena ini kan saya compare dengan apa yang terjadi dengan penjualan kami juga di Xavier Marks ya kan. Some of our agents bilang bahwa landed housing memang tidak terkalahkan. Ya, sedangkan mungkin untuk yang komersial sedang terkoreksi cukup banyak. Terutama kemarin sebenarnya juga high rise itu juga sangat-sangat terkoreksi juga secara volume sama unitnya. Nah, apakah itu juga terlihat dari data yang ada di rumah.com tanpa kita harus mempengaruhi opini ya, tapi kita mau bicara fakta hari ini. Yang saya soroti adalah sebenarnya netizen ini perlu tahu ini market ini lagi serunya tuh kemana, ya kan? Iya, jadi balik lagi Pak, kita ngobrolnya berdasarkan konsumen sentimen survei kita ya. Betul. Gitu. Jadi peminatan memang masih paling tinggi tuh di landed Pak, dibandingkan sama apartemen. Cuma tadi kita lihat apartemen tidak stuck juga, masih ada growth-nya juga gitu. Tapi kalau misal di-compare antara landed sama apartemen ya peminatannya masih di landed Pak, jauh gitu. Tapi apartemen itu apakah mereka memang minatnya dibeli ataukah di rental? Yang menurut data dari rumah.com. Kalau kita sih dilihatnya ya kebetulan kalau saya lihatnya dari data yang dijual ya Pak gitu ya. Yang memang kalau tadi di-compare antara landed sama apartemen, kalau kita ngomong pasti list dijual pasti. Masih landed. Tapi antara apartemen yang dijual atau apartemen yang rental sebenarnya yang sedang peningkatan trafficnya yang mana? Sewa. Oke. Berarti sewa apartemen ini masih promising buat beberapa investor yang punya unit. Betul sekali. Oke, karena ini sesuatu yang cukup menakutkan yang
kemarin teman-teman investor yang punya satu lantai, yang punya unitnya itu di berbagai tower. Pada saat pandemi kan mereka takut ya sebenarnya ya. Gila nih jangan-jangan habis ini gue hanya bayar service charge nggak ada penghuninya kan begitu. Tapi kalau memang sewa itu secara property seeker naik, berarti kita masih punya harapan dengan investment rental ini berarti ya. Betul, setuju sekali Pak. Oke. Karena sekali lagi kita melihat dari trafficnya rumah.com kan. Jadi apa namanya kita dari rumah.com tuh punya keleluasaan buat melihat nih yang mana yang lagi trending naik. Traffic dilihat apartemen disewa mulai dari pandemi kemarin, dari tahun lalu itu naik terus-terusan dibandingkan sama apartemen dijual. Apartemen di mana Pak? Wilayah aja, nggak usah ngomong merek. Supaya kita netral dengan teman-teman developer ya. Wilayah mana yang sedang mengalami trending topik hari-hari ini? Sekali lagi susah mengalahkan Jakarta sih ya. Tapi Jakarta mana? Kalau kita yang jadi sedang balik lagi sih Pak. Kalau sebenarnya kalau kita ngomongin dari sisi property seeker ya, pasti daerah yang dituju adalah tadi sih sebetulnya Pak. Jabodetabek sebetulnya Pak, tapi yang paling utama ya pasti Bekasi sama Bekasi dan sekitarnya ya Pak. Kalau ngomong Bekasi dan sekitarnya kan udah termasuk ya Cibubur, Cikarang dan lain-lain kan Pak. Terus Tangerang kan ada BSD dan lain-lain gitu semua. Dan itu memang ya balik lagi di situ daerahnya memang yang banyak banget kan Pak, pembangunan infrastruktur banyak. Terus daerahnya juga udah jadi kan Pak. Jadi fasilitas umumnya sudah ada, udah berbagai macam sekolah, ada rumah sakit, ada pasar dan lain-lain yang menunjang dari sisi property seeker untuk beraktivitas di daerah tersebut gitu. Makanya kalau kita ngomong daerah terfavorit ya masih Bekasi sama Tangerang ya Pak. Bekasi Tangerang ya. Kalau di luar Jakarta ya Pak. Ya mungkin secara cost of living juga Bekasi masih jauh lebih affordable ya daripada tinggal di Jakarta CBD atau di Jakarta Selatan ya. Itu. Oh, very interesting ya. Berarti ini bisa menjadi sebuah sasaran baru buat teman-teman yang suka main sewa-sewaan ya sebenarnya ya. Oke. Nah, kalau melihat dari trennya sebetulnya untuk yang harga 1M ke atas dengan 3M yang itu menurut Pak Lam tadi adalah harga yang sedang di-hunting oleh teman-teman property seeker. Sebenarnya antara wilayah Tangerang dengan Bekasi itu lebih banyak mana Pak Labib? Harga rumah segitu yang sedang dicari marketnya kalau secara property seeker. Harga 1 sampai di bawah 3M itu lebih banyak supply di Tangerang sebenarnya. Tangerang yang mereka lebih hunting berarti ya. Tangerang, sebab banyak dari teman-teman developer yang mengeluarkan harga itu di daerah Tangerang itu mereka tidak jauh dari rentang harga tersebut. Jadi biasanya rumah-rumah baru. Maksudnya stok harga propertinya yang di situ lagi lumayan banyak berarti. Betul. Karena yang ini kembali lagi ke upaya pemerintah ya untuk mendukung properti ya. Karena mereka memberikan 0 PPN itu PPN-nya 0% yang ready unit. Nah, yang ready unit betul, sisa stok ya berarti ya. Betul. Yang ready unit yang sekarang masih tersedia kebanyakan di rentang harga tersebut di atas 1M sama di bawah 3M. Itu banyak yang hampir 100 meter luasnya, ada banyak yang 2 lantai, tapi kebanyakan daerahnya itu yang sedang banyak suplainya adalah daerah Tangerang. Wah, berarti ini kalau saya simpulkan berarti property seeker yang terbanyak itu adalah ke area Tangerang di rentang harga 1 sampai dengan 3 miliar, dan momen ini sebenarnya lagi memanfaatkan soal yang PPN 0 rupiah ini, 0% ini ya PPN. Tapi ini kan cuma sampai Agustus ya kalau nggak salah ya. Sayangnya sampai Agustus. Mudah-mudahan diperpanjang ya Pak. Nah, sahabat properti berarti kalau kalian memang mau hunting, ini waktunya hanya tinggal 3 bulan, 3-4 bulan. Ya karena sekarang udah April, Agustus kan 3 bulan lagi ya. Itu adalah sebuah momen yang kita mau manfaatkan supaya kalian tahu nih hari ini mana lokasi yang sedang diserbu oleh para property seeker, baik antara sewa maupun jual. Tapi Tangerang dan Bekasi ini mungkin sedang bersaing ya. Betul. Di harga ini ya, hari ini ya. Di Bekasi itu terbuktikan ya dalam tanda kutip karena sudah ada LRT yang kita bisa lihat gitu. Hanya saja belum selesai. Kalau Tangerang itu kan sebenarnya sudah disebutkan kalau 2022 tuh MRT yang dari mulai dari Balaraja kalau nggak salah saya. Itu sampai ke tengah Jakarta itu akan dimulai di tahun depan. Tapi hanya saja itu kan
belum terlihat nih. Betul. Nah, jadi mereka punya senjata yang sama nih, peluru yang sama. Kalau misalnya infrastruktur itu dua-duanya akan ada gitu. Hanya saja Bekasi udah kelihatan duluan. Tapi kalau dengan infrastruktur yang anggaplah memang itu LRT dan MRT kan sedang dalam persiapan ya. Kalau dari infrastruktur yang sudah ada, yang hari ini memang sudah compliance, yang sudah ready, ya kan? Apakah memang karena saya tinggal di selatan kalau ke Jakarta, ya kan, pengamatan saya sendiri sebagai orang yang terbiasa di Jakarta Selatan, kayaknya lebih dekat ke Bekasi daripada ke Tangerang ya aksesnya. Kemarin beberapa hari ini saya banyak visit ke Bekasi, 30 menit sudah sampai, apalagi masa-masa puasa ini aksesnya lebih mudah. Kalau ke Tangerang kayaknya kan nggak mungkin 30 menit, harus paling nggak 45 menit sampai dengan 1 jam kalau dari Kuningan ya. Iya. Sebenarnya tadi pun saya dari Tangerang ya ke kantor sini itu tuh 40 menit juga sebenarnya Pak. Karena saya lewat tol yang Jor 2. Jadi yang dari Kunciran, saya yang lewat IKEA, lewat Kunciran, terus nanti keluar Serpong, dari Serpong masuk ke si Jor yang satu. Tapi kalau misalnya Jor 2 sudah selesai, jadi dari Serpong Cinere itu nanti sudah selesai, itu bakal lebih cepat lagi. Tinggal satu itu doang. Soalnya kemarin Pak Jokowi sudah mengesahkan ya, meresmikan untuk yang Kunciran sampai ke Pamulang. Terus nanti Pamulang nyambung ke Cinere, nanti bisa langsung nembus ke Jagorawi. Jadi kalau misalnya itu sudah selesai, saya rasa bakal menarik lagi. Betul. Jadi memang ada butuh waktu ya untuk mengembangkan jalan tersebut, tapi saya yakin di masa depannya itu tuh akan menarik sekali. Iya, tapi memang kalau kita ngomong dari harganya memang sudah naik Pak. Tadi kan daerah tersebut yang memang spesial ya Pak, di saat daerah lain turun. Untuk harga di daerah Tangerang sama tadi ya Jawa Barat sama Banten malah naik Ya. Di tengah pandemi seperti ini. Saya sempat ketemu dengan Pak Alim dari BSD ya, Pak Alim Gunadi, dan saya ketemu beliau, saya harus salut banget ya, karena di saat situasi pandemi kemarin BSD keluarin produk yang very high end. Yes. Ludes ya. Nah, ini saya juga sampai ketemu 2 hari 200 miliar Pak. Makanya itu Pak, ini Bapak ini kayaknya miracle loh. Ya kan, justru di Agustus September waktu itu kan. Ya kan, produk-produk dari BSD yang bukan produk di bawah 1M ya, malah very premium. Dan saya melihat dari data, ternyata itu adalah salah satu daerah yang paling favorit. Apakah memang itu juga ditangkap tren ini oleh rumah.com? Ya, jadi balik lagi kan Pak, kalau kita ngomongin Tangerang ya, sebetulnya Tangerang BSD dan sekitarnya Pak, itu yang benar-benar jadi incaran dari sisi properti seeker. Nah tadi sebetulnya balik lagi sedikit Pak, kenapa si brand ini ya Pak yang dipimpin sama Pak Halim ini sukses ya Pak. Jadi kalau dari kita lihat kan yang mereka jual adalah infrastruktur juga ya Pak, infrastruktur terus sama sarana ya Pak, gitu, fasilitas juga gitu. Dan kebetulan yang kemarin baru launching programnya, dan itu 2 hari 200 miliar Pak, prestasi, karena pas mereka nggak lama keluar ada program yang 10% VAT dihilangkan Pak, gitu. PPN 10% jadi 0%. Nah, stoknya langsung habis semua Pak, gitu. Jadi itu balik lagi sih kepercayaan dari sisi konsumen ya terhadap iklim properti di Indonesia sedang naik Pak, gitu. Sama seperti yang kita sebutin tadi ya, harga di atas 1 miliar menarik sekali. Menarik sekali ya. Makanya tadi Bapak bilang meskipun harganya premium tapi ludes, dan itu memang terdukung dari data yang kita lihat juga, di atas 1 miliar itu memang harga rumah yang mulai banyak sekali dicari. Ini merubah satu point of view saya juga, karena kemarin orang banyak market berpikir bahwa main aman dengan pandemi, udahlah kita investasi yang di 300 jutaan aja lah ya kan. Tapi ternyata data tidak berbicara seperti itu. Trending topiknya justru di atas 1 miliar lebih dicari daripada yang di bawah 1M. Nah ini teman-teman properti harus pikirkan baik-baik ya. Jadi harga is not only the main issue hari ini, tapi sebenarnya sudah bicara soal infrastructure tadi, bicara soal quality of living, dan juga space. Orang mulai aware bahwa bukan lagi soal murah tapi empet-empetan, karena sekarang rumah tidak hanya untuk tidur ya, tapi rumah itu sudah menempati hampir 80-90% dari aktivitas mereka hari ini. Jadi koreksi sedikit ya Pak, di bawah 1M masih banyak juga masih ada juga Pak. Tapi misalnya kita ngomong tadi pergerakan, ternyata yang di atas 1M itu juga sangat bergerak gitu ya Pak. Jadi kalau kita ngomong berdasarkan data, di bawah 1M itu 37%, tapi di atas 1M sampai 3M tadi Labib sebutkan
itu 29% gitu Pak. Oh, Jadi udah nggak mepet jauh banget ya. dan di atas 3M 17% gitu. Jadi kan maksudnya udah nggak terlalu jelek ya. sudah tidak terlalu jelek Pak gitu. Jadi ada opportunity gitu untuk jualan rumah di atas 1M sebetulnya sekarang ini. Nah, Besar. itu berarti kalau teman-teman invest jangan melulu karena murah. Betul Iya, sekali, Gitu Pak. ya. Kalau hanya mikir murah main aman, ternyata belum tentu itu adalah daerah yang blue chip sebenarnya ya. Betul sekali, Pak. Karena ternyata yang jarak antara yang 3M ke atas dengan 1 sampai dengan 3M itu beda sudah sedikit, apalagi dengan yang di bawah 1M. Di bawah 1M. Betul Ya sekali. apalagi BSD 10 sampai 27M ya. Sold out hanya within 1 or 2 months. Betul, Ya. betul sekali. Itu fenomenal banget. Nah, tapi kalau kita sekarang bicara untuk wilayah lain. Ya misalkan kita sekarang bicara untuk di Surabaya. Ya bisa cerita nggak trending topiknya Surabaya untuk properti seeker hari ini apa sih sebenarnya Pak Labib? Ya, Atau Bung mungkin Harin, Labib silakan. Ya, masih 2 ya, Citraland sama Pakuwon itu. Citraland dan Pakuwon. Pakuwon yang mana nih Pak? Pakuwon Indah atau Pakuwon City? City. Oh, Pakuwon City malah City lebih justru. banyak. Ada lebih banyak Trafficnya. pencarinya. Iya, betul. Dan harganya juga sama ya, seperti tadi ya kita sebutin. Jadi kisaran harga 1 sampai di bawah 3M itu tetap yang dicari mereka yang di Citraland. Jadi Surabaya juga bukan lagi di bawah 1M yang melulu dicari, tapi yang antara 1 sampai dengan 3. Betul. Jadi kita lihat itu berdasarkan ketertarikannya dari si pencari properti gitu ya. Sekali lagi kan ada filternya di rumah.com. Iya. Mereka mencarinya itu di harga tersebut ternyata. Ini sebenarnya menarik karena tadi kan disebutin kita ada si consumer sentiment study gitu ya. Salah satu pertanyaan kita sebenarnya rumah manakah yang mereka cari? Apakah rumah baru atau rumah yang mungkin secondary gitu? Yes. 70% lebih mereka memilih rumah baru. Tapi kita nanyain lagi nih. 70% lebih malah mencari Betul sekali new itu Pak. product. Iya. Betul. Rumah baru yang Rumah dicari. baru. Nah, tapi kita nanya lagi nih, di bedah lagi ya, alasannya kenapa sih? Gitu. Yes. Karena mereka itu lebih percaya kalau rumah baru itu sudah pasti kokoh dan tidak ada renovasi, tidak perlu renovasi maksudnya. Oh, mereka nggak mau repot. Nggak mau repot, bener. Jadi kenapa sih di atas 1M ini malah jadi menarik untuk mereka? Karena mungkin sudah mulai ada persepsi ya memang yang lebih mahal lebih berkualitas, memang lebih mahal yang lebih kokoh. Tapi Ya, bukan memang- bekas orang ya berarti. Makanya harga tersebut itu yang dicari sama mereka gitu. Oh, rumah baru malah lebih diincar di antara 1 sampai dengan 3M. Betul. Wah, ini saya belajar banyak banget dalam waktu beberapa menit ini ya. Ternyata tren ini banyak menggeser pola pikir saya juga ya. Ya, mungkin ini juga sih Pak Daniel. Kenapa sekarang dari sisi property seeker lebih prefer rumah baru, properti baru ya, entah itu landed, entah itu apartemen. Primary lah ya. Ya, yang penting primary karena banyak kemudahan juga kan dari sisi developernya Pak. iya, gitu. iya. Misalnya ada yang DP 0% bahkan sekarang atau DP bahkan cuma 10% tapi bisa dicicil 12 kali gitu kan. Terus belum juga bunganya gitu dan biasanya mereka cari fasilitas juga Pak gitu. Biasanya kalau project baru kan sudah ada fasilitasnya dibangun juga gitu. Jadi memudahkan mereka untuk beraktivitas di perumahan baru tersebut gitu. Makanya sedikit merubah gitu, sedikit menambah kepercayaan diri dari sisi property seeker. Kalau disuruh beli rumah baru atau rumah second ya mereka lebih pilih rumah Pilih baru. rumah baru. Oke, wow. Saya belajar sangat banyak ini. Thank you so much. Thank you juga Pak. Bicara lagi soal Surabaya, ya kan? Selain Citraland dan Pakuwon City, apakah memang ada peringkat lain yang lebih di bawahnya yang sedang menjadi salah satu trending juga di ranking pencarian? Iya. Kalau Ada di Surabaya. Jadi kalau ini apa kita berdasarkan data lagi ya? Data aja, iya yang ada. Pak Daniel. Jadi tadi Labib sudah sebutkan ya, Citraland yang kedua tuh yang paling banyak diminati Pakuwon Pakuwon City, City. oke. Lalu yang banyak diminati di sini Wiyung, Rungkut, Mulyorejo Pak itu 5 tertinggi. Oke. Gitu. Oke. Wiyung, Rungkut ya, Wiyung memang lagi ada banyak perumahan Ya, baru ya hari-hari ini ya. benar. Oke. Ini menarik sekali loh teman-teman. Jadi karena kemarin banyak broker yang berkomentar, mungkin mereka-mereka yang tidak melihat data, mereka berpikir bahwa Pak, kayaknya paling aman listing-listing yang 400-an, 500-an ya kan. Tapi data rumah.com tidak menunjukkan itu ya. Tetap itu terbesar, tetapi jaraknya sudah tidak jauh. Betul sekali Pak. betul Sudah tidak jauh dengan Udah yang nggak di jauh bawah 1M. lagi, Yes. betul. Bagaimana dengan Bandung? Tadi kita baru bahas Bandung baru 2 kalimat. Iya. Dago dan KBP. KBP. Iya, Iya. betul sekali, Tapi Pak. tentunya antara market Bandung dan KBP ini pasti beda perilaku ya.
Nah, kalau menurut dari rumah.com, karakteristik Dago yang di harga berapa dan yang tipe properti apa? Dago di harga berapa? Ada di sini. Saya juga agak lupa. Yang sini? Jadi kita itu melihat nih di beberapa daerah ya. Yeah. Mungkin karena saya juga ingatannya agak susah, jadi mungkin saya banyak sebutin. datanya soalnya. Tapi kita thank you banget sekali. Ini udah jadi kayak Alkitab penuntun kita. Yang ada beberapa hal yang menarik dari Bandung. Yeah. Nomor satu, Dago itu harga yang dicari itu sekitar 600 sampai 1,5. 600 sampai 1,5. Terus yang Kota Baru Parahyangan itu naik. Jadi mereka itu minimal mencari itu sekitar 800 sampai 1,5. Harga rumah tren dicari. tertingginya di Dago itu 600 sampai 1,5. Kalau di KBP antara 800 sampai dengan 1,5 itu adalah tren tertingginya. Tren tertinggi, betul. Tren tertingginya. Ada juga di Antapani, ada di Arca Manik, ada Buah Batu. Nah, kalau misalnya Antapani dan Arca Manik itu yang harganya itu sedikit di bawah 1 M. Kalau misalnya Antapani sama Arca Manik itu lebih ke 3,5 sampai 600. Harga 350 juta. 350 juta sampai 600 juta yang dicari. Jadi memang mungkin pilihan-pilihan rumah di situ itu masih banyak yang, atau mereka masih nyari, pencari properti masih nyari yang lebih murah gitu ya. Untuk Buah Batu itu mirip seperti yang KBP tadi. Mereka mencari banyak yang 800 tapi masih di bawah 1 M dia nyarinya. Masih di bawah 1 Jadi M, sekitar 800 sampai 900 juta. Oke, ini berarti kalau perkiraan saya ya, sekalipun mungkin saya nggak punya data usianya ya, ini kemungkinan mungkin bisa first home buyer, ya kan, atau mungkin orang-orang milenial ya. Karena kolonial kan nggak nyari di angka itu ya. Sepertinya itu yang lagi seru pada hunting hari ini. Dan Bandung itu kan memang kalau menurut saya sekali lagi saya berkaca sama infrastruktur ya. Kereta cepat sudah dipastikan sama Ridwan Kamil, kalau Gubernur Ridwan Kamil kalau misalnya akan selesai tahun depan. Dan ada infrastruktur jalan tol yang nanti akan langsung ke Bandara Kertajati. Jadi justru yang saya lihat itu tidak cuma menggampangkan ke Bandara Kertajati, tapi justru menggampangkan ke Semarang sama Jogja. Jadi mereka tidak perlu muter ke jalan yang tol ke Purwakarta atau Jakarta atau Cikampek, jadi mereka bisa langsung ke sana gitu. Jadi Bandung itu jadi sedang menariknya sekarang. Wah, Bandung lagi jadi hotspot ini ya. Oke, teman-teman Silvermark di Bandung ini, kalian harus segera mencari listing properti lebih banyak lagi ya di daerah-daerah yang tadi Pak Labib sampaikan ya tadi ya. Dago, KBP, kemudian apa lagi tadi Pak? Arca Manik, Antapani, Buah Batu. Ya, jangan sampai kita terpaku dengan pola pikir yang lama ya kan, karena kalau Bandung yang lama-lama kita kan mikirnya di daerah-daerah tertentu ya. Mungkin dulu mereka penyamanya di Pasteur, kemudian di Mekarwangi, Sentra Duta ya. Ini malah terjadi pergeseran tren yang cukup ekstrim kalau saya bilang. Betul. Meskipun Mekarwangi juga masih bagus karena akan dilewati sama stasiun. Masih masuk di pencarian yang lumayan ya Pak. Masih karena stasiunnya kan nempel sekali sama daerah Mekarwangi bahkan kelihatan persis tuh tiang-tiangnya gitu. Jadi semua yang kalau menurut saya sekali lagi semua yang akan dilewati sama stasiun kereta cepat gitu ya. Itu tetap akan menjadi hotspot gitu. Akan terjadi menarik ya. Ini orang Bandung Pak, jadi Bapak menghayati banget gitu. Semangat betul kalau saya ngomong Bandung ya. Nggak, sebenarnya istri dari Bandung gitu, jadi udah lama tinggal di situ. Jadi saya malah jadi memperhatikan daerah Bandung sekarang. Selain tadi kita bicara kota pendukung, selain dari Bekasi, Tangerang dan juga Jawa Barat adalah Bandung. Ada lagi nggak di Jawa Barat yang sedang kelihatan kayaknya trennya lagi dicari oleh para properti seeker? Apakah Bogor kemarin kita dengar Sumarekon sampai orang nangis-nangis dapat unit ya kan? Nah, apakah emang Bogor sedang menarik itu di dalam trending topiknya pencari properti di Jawa Barat? Kalau misalnya Jabodetabek itu Bogor itu juga sama sebenarnya. Tapi tetap setelah Tangerang Tangerang dan Bekasi. Jadi Bogor itu karena dilewatin sama selain dari tol Jagorawi, tapi sekarang orang-orang sudah mulai menggaungkan kalau LRT Cibubur itu akan nyambung langsung ke Bogor. Meskipun baru perencanaan ya.
karena rencananya kan dari Cibubur, Sentul terus nanti nyambung ke Bogor juga. Tapi itu dijadikan mereka sebagai nilai jual gitu. Itu nomor satu. Nomor dua, top 2 area itu tetap Bogor kota. Kalau misalnya dari traffic, tapi kedua itu Sentul City. Sentul City ya. Sentul City itu ada beberapa perumahan baru yang lagi dijual, yang harganya itu sebenarnya terjangkau juga. Tapi terjangkaunya sekali lagi kita melihatnya dari yang dicari sama pencari properti ya, di antara 1 sampai di bawah 3 miliar. Bogor juga kan kelebihannya ada jalur kereta ya. Sudah jadi itu udah lama bahkan jadi pembangunan bahkan banyak ya teman-teman yang memang kerjanya di rumah di Bogor, kerjanya di Jakarta gitu ya. Jadi ya karena ada akses public transportation yang mudah itu yang membuat ya mereka juga prefer ya Pak untuk beli rumah di daerah Bogor. Selain Bogor sebetulnya ada Depok juga Pak Daniel. Jadi ya tadi ya Jabodetabek. Depok kenapa ya? Depok sama juga Pak. Ada jalur kereta juga, terus ada banyak kampus di situ. Udah lengkap fasilitas umumnya ya, ada rumah sakit dan lain-lainnya. Jadi Depok juga happening juga Pak. Ada nanti pembangunan tol juga kan. Udah ada beberapa yang launching. Dan again yang utamanya keretanya sih. Kereta akses semua ya. Oke, mungkin satu topik terakhir supaya kita tidak terkesan diskriminasi ya kan. Bagaimana dengan yang high end? Pencarian apa yang sedang trending topik di high end? Jadi karena kita bicaranya masih di maksimalnya di 3M nih. Nah, tapi saya tahu sebenarnya rumah.com menurut teman-teman di Xavier Marks malah mereka melihat cukup ampuh untuk jualan juga yang properti agak high end. Nah, yang di atas itu. Nah, saya ingin sekilas saja tahu trendingnya yang di area agak high end. Contohnya kayak sekarang di Jakarta. Nah, untuk yang high end Jakarta mana yang masih sedang menjadi trending topik paling menarik di Property Seeker? Ada nggak di situ ya Jakartanya? Sebenarnya yang kita lihat ya untuk tapi sekali lagi nanti kalau misalnya mengenai data-datanya kan kita bisa ngobrol lagi ya, bisa provide. Untuk daerah Kemang atau Jakarta Selatan itu tetap menjadi idola betul. Kemang ya berarti ya. Kemang dan Jakarta Selatan. Tapi yang menarik itu saya melihat sewanya juga mulai bergerak gitu. Sewa daerah Kemang berarti malah naik ya? Malah naik ya. Sewa yang ini kita ngomongin sewa yang ratusan juta satu tahun ya. Itu masih jalan ya? Masih jalan. Nah, itu ya sekali lagi kita jujur saya sendiri bukan orang yang mungkin kepikiran daerah sana tapi tetap yang kita lihat Jakarta Selatan itu masih tetap bergerak gitu untuk daerah-daerah untuk ada harga-harga HN. Mostly kan marketnya pasti expat ya kalau orang-orang itu ya. Betul. Kan expat Pak daerah situ. Berarti masih ada ya? Ada. Kemarin orang berpikir dengan pandemi expat pada kabur dan berarti kalau memang masih bergerak berarti market itu masih stay still di sana ya. Justru mereka itu sebenarnya expat itu ya karena saya tetap ada teman-teman yang kenal sama expat atau bosnya expat gitu ya. Mereka itu pada saat pandemi stay bukan balik. Jadi karena memang mereka kerja di sini tapi masih tetap lanjut kerja. Perusahaan-perusahaan Indonesia itu 70% investasi startup itu di Asia Tenggara itu Indonesia semua. Dan investasi startup kan internasional semua kebanyakan ya. Jadi biasanya kalau misalnya startup internasional ngebawa orang luar ke Indonesia dan tapi mereka akan lebih memilih untuk tinggal di Indonesia. Padahal kemarin dari teman-teman di Jakarta Selatan cerita beberapa properti di daerah sana malah harga sedang terkoreksi ya. Berarti ini peluang buat para investor ya untuk cepat-cepat kalau ada barang yang lumayan bagus harganya cepat aja di take over karena ternyata rentalnya masih sangat manis ini. Betul. Jadi diposisikan sebagai disewakan itu justru malah menarik. Wah, ini Pak Clement seneng ini. Oh iya, Pak Clement seneng. Daerahnya Pak Clement ya. DKI betul Pak. Karena kemarin dari tim Xavier Marks First Kebayoran itu closing beberapa rumah di sana harganya sangat terkoreksi, sangat baik loh. Seperti itu dan selalu berpikirnya bahwa ya soalnya mungkin kan ke depan sewaannya sepi, tapi data berbicara sebaliknya. Selain Kemang Pak Labib, ada lagi nggak yang lain yang masih sedang menjadi salah satu target para property seeker? Untuk sewa ya? Sewa boleh ataupun yang kita kan ngomong high end ya. Memang harga kita harus akui pasti terkoreksi. Tapi harga terkoreksi kan tidak semua area kemudian marketnya bangkit atau dicari orang. Nah, yang mungkin
teman-teman baik para property seeker ataupun tim Xavier Marks atau broker properti yang ingin tahu kan dari harga terkoreksi ini mana sebenarnya masih tetap manis untuk dicari oleh para property seeker. Selain Kemang mana Pak? Jujur mungkin kita belum lihat ada lagi ya yang menonjol betul. Tapi pastinya tiap bulan itu data selalu berubah karena kita melihat kayak misalnya di bulan April yang kita lihat adalah bulan Maret. Pada saat kita masuk bulan Mei kita bisa lihat nanti bulan April seperti apa. Dan kedepannya kalau misalnya memang sudah bergabung sama rumah.com, data-data tersebut kita bisa sediakan sih. Kalau misalnya memang seperti Pak Kleman fokus sama si Jakarta Selatan gitu ya, nanti kita bisa sediakan daerah Jakarta Selatan. Kalau misalnya fokus sama Jakarta Utara, nanti kita bisa sediakan daerah Jakarta Utara. Apakah itu kepengennya rumah dijual atau rumah disewa atau apartemen disewa atau apartemen dijual, nanti kita bisa bekerja bareng untuk mencarikan data yang memang cocok untuk teman-teman target marketnya mereka. Betul sekali. Wah, saya thank you banget nih. Hari ini kita hanya ketemu sebentar, tapi point of view saya, POV saya sudah banyak berubah ya dengan dengan profile data dari rumah.com. Nah, berarti kita harus ketemu lagi bulan depan mungkin. Boleh sekali, ditunggu Pak. Siapa tahu dengan situasi ini trendingnya lagi berubah-berubah. Betul, bisa jadi. But thank you so much anyway, Bu Marin, Pak Labib, dan for welcoming me di tempat yang sangat nyaman ini. Oke, property seeker dan teman-teman Xavier Marks dan agen properti yang lainnya ya. Semoga update data ini berdasarkan trending topik lokasi-lokasi yang seru dan tipe properti yang masih seru dicari oleh para property seeker bisa membuat kalian bisa berstrategi lebih tajam mana yang akan menjadi target area kalian berikutnya. So, stay healthy, stay blessed, dan salam Xavier Marks.